Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali topik kita, yaitu tentang apa itu Allah. Dan sejauh ini kita sudah belajar tentang natur, sifat atau atribut Allah yang lainnya. Dan di sore hari ini kita fokus kepada sifat daripada Allah yang terakhir, yaitu kebenaran. Apa itu Allah di dalam kebenarannya? Nah, mungkin kita kembali mereview sedikit tentang apa itu Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam katekismus singkat Westminster, di situ dijelaskan bahwa Allah itu roh yang tak terhingga, kekal, dan tidak berubah-ubah. Jadi ada 3 hal yang kita lihat di sini tentang Allah, yaitu dia adalah roh, dan kita sudah mendengarkan bahwa Allah dia tidak memiliki sifat fisik karena dia adalah roh dan tak terhingga, tidak ada batasnya. Kekal artinya dia sudah ada dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Akan tetap terus ada selama-lamanya. Dan dia juga adalah Allah yang tidak berubah-ubah. Dan dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusan, keadilan, dan kebaikannya. Dan kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah ini. Dan di sore hari ini fokus kita yaitu apa itu Allah dalam kebenarannya. Nah, kita mau melihat dulu seperti apa kebenaran yang Allah miliki. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia ini, kita melihat bahwa dunia ini tidak menawarkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari dunia ini. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Dosa sudah merusak tatanan, ciptaan Allah, gambaran Allah dalam hidup kita. Bahkan kalau kita melihat di lembaga-lembaga negara yang seharusnya menunjukkan nilai-nilai kebenaran, bahkan ini pun kita sudah tidak lihat ada esens daripada kebenaran itu sendiri. Bahkan kita melihat sering bagaimana kebenaran itu dipermainkan oleh manusia yang berdosa. Dunia tidak menawarkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, mungkin kita melihat dulu kepada definisi apa sih kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia memberikan kita definisi tentang kata kebenaran, yaitu dari kata benar, merujuk kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Artinya sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar ada sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebenaran Allah, tentu kita sedang berbicara tentang kualitas yang dimiliki oleh Allah kita. Kita berbicara tentang natur atau sifat-sifat Allah yang dimilikinya. Dan salah satunya yaitu kebenaran. Allah itu adalah roh, tak terhingga, kekal, dan tidak berubah-ubah di dalam kebenarannya. Nah, kita akan melihat dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 18. Di situ jelas memberitahukan kepada kita tentang sifat atau atribut Allah yang kita miliki. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 18,
Di sini dikatakan supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, di situ ada kalimat yang saya kasih warna merah, menunjukkan kepada kita bahwa sifat daripada Allah kita, yaitu Allah yang benar, karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin berdusta. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, it is impossible for God to lie. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan impossible, artinya tidak ada sedikit celah pun bagi Tuhan. Tidak ada kemauan, bahkan keinginan untuk Tuhan untuk melakukan hal yang tidak benar. Tidak ada bahkan niat daripada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan naturnya. Karena Dia sendiri adalah benar. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Tidak ada ketidakadilan di dalam dirinya. Dia sendiri adalah kebenaran itu. Segala rencana, segala rancangannya itu benar adanya, sejalan dengan naturnya, benar. Nah, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 6 ini, tentu kita melihat konteksnya bagaimana Rasul Paulus, yang saya percaya adalah penulis dari kitab Ibrani ini. Dia menjelaskan bahwa bagaimana Tuhan akan memelihara janji-janjinya kepada kita. Dan bukan hanya saja Dia telah berjanji, tapi dengan sumpahnya Dia meyakinkan, memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa orang yang berpegang teguh kepada kebenaran akan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi di sini Rasul Paulus supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, merujuk kepada janji Tuhan dan bahkan sumpah Tuhan. Dia tidak hanya berjanji, tapi juga dengan sumpahnya, yang dimana dikatakan tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak akan mungkin melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan natur Dia, yaitu kebenaran. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dan bahkan kita melihat juga di dalam kitab Titus pasal 1 ayatnya yang kedua. Titus pasal 1 ayat 2 firman Tuhan katakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Tuhan telah menjanjikan akan pengharapan hidup yang kekal bahkan jauh-jauh sebelumnya. Dan janjinya ini patut kita percayai karena Dia adalah Allah yang benar, yang menepati janji-janjinya. Dan Dia bukan Allah yang mengatakan sesuatu kebohongan. Dia bukanlah Allah yang dengan niat untuk membohongi umat manusia. Tidak. Karena Dia adalah Allah yang benar, yang tidak berdusta. It is impossible for Him to lie, dikatakan kalau kita baca bahasa Inggris. Tidak mungkin bagi Allah Dia akan mengatakan sesuatu kebohongan. Segala hal yang dikatakannya itu adalah benar adanya, sesuai dengan natur Allah itu sendiri. Karena Dia adalah kebenaran. Nah, kalau kita melihat juga di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13, 2 Timotius pasal
yang kedua ayat 13, di situ firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini jelas memberitahukan kepada kita tentang sifat Allah yang kita miliki. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang tidak berubah-ubah, dan bahkan dalam sifatnya ini selalu ada kebenaran. Dia tidak menyangkal dirinya, tidak dapat menyangkal diri dikatakan. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu selalu benar. Bahkan di sini di dalam 2 Timotius membandingkan sekalipun kita manusia tidak setia kepada janji Tuhan. Sekalipun kita manusia berubah-ubah. Yang sebentar kita mengatakan A, sebentar kita akan melakukan B dan melupakan segala janji kita. Tetapi sekalipun demikian dikatakan dia tetap setia. Dia akan tetap sama sampai selama-lamanya. Alasannya kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. He cannot deny himself. Tidak dapat menyangkal dirinya. Dan inilah Allah yang kita percayai. Dan kalau kita melihat juga di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Bilangan, ya mungkin di situ saya minta maaf salah referensi ya. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Oke. Di situ seharusnya kitab Bilangan ya. Bilangan pasal 23 ayat 19 firman Tuhan katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini bahkan menunjukkan kepada kita bahwa natur daripada Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang benar, dan bahkan dia membandingkan dengan kita manusia. Allah yang kita percaya bukanlah seperti kita manusia sehingga ia berdusta. Tadi saya sudah tekankan, sifat kita manusia ini adalah manusia yang berubah-ubah, tidak setia. Tapi Allah bukan demikian. Dia adalah Allah yang benar dan akan benar selama-lamanya. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dia menekankan bahwa dia adalah kebenaran itu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas, dalam konteksnya pada saat itu, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah Allah, dia sendiri merujuk kepada dia sebagai kebenaran itu. Allah yang benar. Dan di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia ini, bagaimana dia melakukan kebenaran itu. Tidak ada dosa, tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada sama sekali. Dan ini sejalan dengan natur daripada Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dia kembali menegaskan, menekankan bahwa akulah kebenaran itu.
Akulah yang akan menunjukkan jalan kepada Bapa, dan segala jalan yang kutunjukkan kepadamu itu benar adanya. Tidak ada kebohongan. Dan bukan hanya saja Tuhan Yesus yang menekankan bahwa Dia adalah kebenaran. Karena Tuhan adalah benar, karena natur daripada Tuhan itu adalah apa adanya, kebenaran itu sendiri, maka segala firman yang diucapkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Segala janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada kita itu adalah kebenaran. Nah, dari mana kita tahu kebenaran itu? Dan Tuhan telah menunjukkannya kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Dan ini adalah firman Allah yang Dia berikan kepada kita untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tuhan tahu bahwa kita manusia tidak mampu melakukan kebenaran. Karena segala hati pikiran kita dipenuhi oleh dosa. Kita tidak akan mampu berbuat apa yang benar. Kita tidak akan dapat menemukan standar kebenaran yang sesungguhnya. Tapi Tuhan, Dia memberikan standar kebenaran itu melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan adalah kebenaran, dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini adalah firman Allah yang bersumber daripada Allah yang benar itu, maka tidak ada kesalahan. Inilah yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Thy word is truth. Maka kita mempunyai slogan di sini, Thy word is truth. Dan inilah standar yang Tuhan berikan kepada kita untuk memimpin setiap langkah hidup kita, bagaimana kita harus berbuat dan bertindak. Tanpa ada kebenaran, tanpa ada firman Tuhan, kita semua orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tanpa ada firman Tuhan, kita akan berakhir di dalam penghukuman. Tapi Tuhan telah memberikan kita sebuah pegangan, yaitu firman-Nya, perkataannya, janji-janjinya. Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan ini adalah kebenaran, tidak ada kesalahan di dalamnya. Makanya kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, pribadinya adalah Allah yang tidak akan ada salahnya, maka secara logik kita akan menerima firman Tuhan ini adalah sebagai sebuah kebenaran. Tapi kita melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang di luar sana menolak bahwa firman Tuhan ini adalah sebagai firman kebenaran. Bahkan mereka menyangkal bahwa firman Tuhan ini adalah sempurna. Dan bukan hanya saja mereka menyangkal, tetapi juga mereka mengajarkan bahwa firman itu banyak mengandung kesalahan. Nah, jadi kita melihat kalau kita melihat daripada natur daripada Allah yang Dia adalah kebenaran itu sendiri, tidak ada kebohongan di dalam dirinya, tidak ada dusta di dalam dirinya, maka kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah benar.
Dan Dia telah memberikan kepada kita jalan bagaimana supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Firman Tuhan akan menjadi penuntun hidup kita untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Dia adalah benar, maka firman-Nya juga adalah 100% benar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu kekal dalam kebenarannya, maka kita dapat pahami bahwa kebenaran daripada Allah itu sendiri juga akan tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi Dia adalah Allah yang benar, bukan hanya sebatas sekarang atau 2 tahun ke depan, tidak. Tapi Dia adalah Allah yang tetap benar dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Dia akan selamanya tetap benar. Sekalipun manusia menyangkal bahwa Dia adalah Allah yang benar, tidak akan merubah status Dia sebagai Allah yang benar. Tidak akan merubah ataupun menambah kepada status atribut Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan kita tahu juga bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah-ubah. Kebenaran janjinya akan tetap sampai selama-lamanya. Dan inilah Allah yang kita miliki, Allah yang kita percayai. Bagaimana Dia adalah Allah yang benar. Nah, mengetahui hal fakta tentang siapa Allah dalam kebenarannya ini, apa hal yang bisa kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita pikirkan ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah-ubah dalam kebenarannya. Dan mengetahui bahwa Dia adalah kebenaran itu sendiri. Tentu hal yang pertama yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang tak terhingga, tak terbatas, kekal sampai selama-lamanya. Bahkan dalam kuasanya, dalam hikmatnya, kebaikannya, dan dalam kebenarannya. Dia adalah Allah yang tetap benar sampai selama-lamanya. Kita juga bersyukur karena Allah yang benar ini akan tetap setia kepada janji-janjinya. Dalam firman Tuhan kita menemukan begitu banyak janji yang Tuhan berikan. Apakah ketika kita membaca janji, mendengar tentang janji Tuhan ini, kita percaya kepada janji-janji Tuhan bahwa ini adalah janji yang benar? Atau malah kita merasa tidak ada apa-apanya? Kita malah ragu bahwa apakah janji Tuhan ini benar atau tidak. Nah, kita bersyukur juga karena Allah yang memberikan kita firman-Nya, yaitu kebenaran untuk menuntun hidup kita. Tanpa kebenaran, tanpa firman Tuhan, kita semua akan mati di dalam dosa kita. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa keluar daripada kegelapan menuju kepada terang ini. Karena firman Tuhan inilah yang menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ya, betapa kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki Allah yang benar. Allah yang setia kepada janji-janjinya.
Di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita bisa melihat kepada janji Tuhan. Segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita putuskan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau itu yang adalah standar mutlak bagi iman dan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Firman Tuhan, firman kebenaran harus menjadi penuntun hidup kita. Apakah kita mau terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran ini? Dikiranya Tuhan yang menolong kita dan bahkan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah-ubah, bahkan Allah yang tetap setia kepada janji-janji-Mu. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan Allah adalah Allah yang benar, Allah yang terus dan bahkan akan selalu mengatakan kebenaran. Kami memiliki pengharapan akan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang benar. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang adalah kebenaran yang menuntun kami di dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami umat-Mu untuk lebih rindu lagi untuk merenungkan firman-Mu. Mengetahui segala jalan yang Tuhan telah tunjukkan melalui firman-Mu. Agar hidup kami juga bisa berkenan kepadamu. Bapa di sorga, ampunilah kami jika selama ini dalam hidup kami mengabaikan firman Tuhan. Saat ini kiranya Engkau yang memperbaharui hati kami, agar hari-hari ke depan kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.